Philadelphia Batakan selalu ceria. Haleluya. Yes, yes, yes. Hai kakak-kakak, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Evi. Luar biasa, penuh dengan semangat ya. Adik-adik di rumah pasti juga penuh dengan semangat. Walaupun minggu ini kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap semangat. Coba Alkitabnya ada di samping belum? Pasti sudah kan? Karena kita udah terbiasa untuk melakukan sekolah minggu. Walaupun sekolah minggunya di rumah, tetap harus serius, jangan main-main ya, jangan colek sana sini. Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian yang berjudulnya apa, Karu? Mari kita bersukaria. Oke, adik-adik, kita undang bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah online kami setelah minggu akan Philadelphia Batakan. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah online kami Tuhan dari awal hingga selesai Tuhan. Biarlah hanya dengan melalui ibadah online ini kami bersukaria, mengucapkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hikmat bijaksana supaya guru-guru sekolah minggu boleh berhikmat dan bijaksana di dalam menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami, sehingga firman yang kami sampaikan boleh diterima di dalam kehidupan adik-adik kami. Berkati semua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang daripada Engkau, sehingga di mana nanti setelah pandemi ini selesai kami boleh beribadah kembali dengan sukacita yang lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai hanya di dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Rodi. Sama-sama Kak Evi. Oke, adik-adik, aku undang lagi bangkit berdiri karena kita akan angkat satu pujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian.
jeda 3 detik ya. Daniel itu di perjanjian lama. Oke, kakak rasa adik-adik di rumah sudah ketemu kitab Danielnya. Kita akan baca seperti biasa secara responsori bergantian. Ayat yang pertama kakak, nanti ayat yang selanjutnya adik-adik yang di rumah, seperti itu selanjutnya sampai nanti di ayat yang ke-15 kita sama-sama membacanya. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Daniel 6 ayat yang pertama sampai 15. Perikopnya dua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Ada Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat yang ke-7 ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidupmu tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja,
dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kita sama-sama di ayat yang 15 ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan warta. Warta kali ini dibawakan oleh Kak Evi. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujiannya, judulnya Tanganku ke Depan. Karena ada gerakan, jadi adik-adik akan diundang untuk berdiri. Kita nggak bisa kumpul rame-rame. Jadi kita
ada lagi kan tuh warta Natalnya? Ini kan ibadah kita sudah tanggal 8 ya Kak ya. Betul. Tadi kan Kak Ibu bilang sampai tanggal 15. Iya. Berarti sisa 1 minggu lagi dong Kak pendaftarannya. Ah, benar. Ya, tinggal 1 minggu lagi. Jadi, coba adik-adik tanyakan dulu orang tua untuk menanyakan boleh atau tidaknya mengikuti Natal ya. Harus didaftarkan ya adik-adik karena kita akan memberikan tadi liturgi ya. Nah, demikian untuk warta Natal kita ya Kakak. Betul sekali. Nah, ini nih tugasnya. Dicatat dulu. Tugas minggu ini terdapat di ayat hafalan firman Tuhan, terdapat di Amsal 4. Nah, dicatat dulu atau yang mau cari boleh. Ini untuk Horong 2 dan 3. Terdapat di Amsal 4 ayat 13. Yang bunyinya, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Itu Horong 2 Horong 3. Horong satunya terdapat di Amsal 4 ayat 18a. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Kakak ulangin, Horong 1 terdapat di Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, demikian firman Tuhan itu untuk ayat hafalannya. Jangan lupa tugasnya tetap dikirimkan melalui kakak, abang, guru sekolah minggu di sektor masing-masing ya adik-adik. Karena itu merupakan poin untuk mendapatkan apresiasi jilid 2 yang akan diberikan di Natal nanti kita adik-adik. Gimana kakak? Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Oke adik-adik. Demikian warta minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Grace. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian dengan judulnya Kusiapkan Hatiku Tuhan.
dapat beribadah dan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati kakak-kakak yang membawakan firman-Mu dan juga kami yang mendengarkan agar kami dapat mengerti apa yang kakak-kakak sampaikan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hadirlah dalam hati kami agar kami fokus hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kalau gitu kita bacanya ganti-gantian ya kakak. Jadi kita baca judul perikopnya bareng-bareng. Yang kita baca sekarang ya, 1, 2, 3. Nasihat untuk mencari hikmat. Ayat yang ke-10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ayat ke-20 kita sama-sama. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini kakak Evi sebelum kita masuk ke inti khotbahnya, kakak Grace mau ngasih tahu nih, mungkin kakak Evi juga udah tahu kalau Amsal itu dari pasalnya yang pertama sampai terakhir, pasal terakhir itu sampai 31, itu tuh berisi nasihat-nasihat. Nasihat untuk orang tua, nasihat untuk remaja, untuk kita anak-anak. Nah, kalau dalam bahasa Batak sendiri, Amsal itu kode kan apa kayak gitu? Yang artinya nasihat. Nah, di minggu ini ayat kita ini nasihat. Kita lihat ayat yang ke-10, hai anakku. Nah, di sini ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 adik-adik, kita diajarkan untuk menjadi orang yang berhikmat. Pasti kalau orang satu yang mungkin dari TK belum sekolah mungkin nggak tahu ya kak, apa sih hikmat itu kakak? Kalau orang 3 kelas 5, 6 mungkin udah tahu nih. Nah, kakak Evi tahu nggak berarti hikmat, orang berhikmat itu yang bagaimana? Orang yang berhikmat itu orang yang pandai pasti Kak Grace. Selain pandai ada lagi kak. Dia pandai, dia pasti tidak pemarah. Tidak pemarah. Itu nggak Kak Grace? Benar. Nah, itu adik-adik seperti yang dibilang kakak Evi. Orang berhikmat itu pandai, tidak pemarah. Nah, selain itu, orang berhikmat itu yang mengikuti atau dapat melakukan firman Tuhan. Kalau kita bilang firman Tuhan kan isinya pasti banyak banget. Kita ambil contohnya aja ya kak. Contohnya tuh kita tuh sudah sering dengar kak. Ada lagunya. Apa itu? Kira-kira apa tuh kak? Ingatin dong Kak Grace. Ada buahnya. Oh, ada 9? Iya. Apa tuh kak? Ayo ada apa ya? Nyanyikan dong Kak Grace. Pasti buah roh. Bener Nah. banget. Pasti adik-adik juga udah pada tahu. Iya. Karena kakak-kakak di sini sering ngomong tentang buaro, sering ngomong tentang buaro, dan juga adik-adik sudah hafal lagu-lagu buaro kan? Kita nyanyi nih kak. Boleh. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah kakak Evi, jadi orang berhikmat itu orang yang bisa melakukan firman Tuhan. Kakak Grace punya 2 contoh nih kakak Evi. Jadi ada anak SD, kita sebut aja namanya
Kita kan sudah dikasih didikan ada di rumah, ada di sekolah, ada di sekolah minggu. Nah, didikan di rumah contohnya orang tua menasehati. Nah, kalau orang tua menasehati itu berarti bukan berarti marah kan Kak? Walaupun suaranya keras bukan berarti marah kan Kak? Nah, Ya, itu tandanya apa Kak? itu namanya sayang Kak Grace. Jadi mama papa kita di rumah itu pengen kita jadi anak yang baik. Contohnya kan, nih habis mainan tuh dihamburin, tidak dirapikan kembali. Itu kan nggak bagus Kak Grace. Pas orang mau lewat kesandung, terpleset, jatuh, gimana? Kan bisa celaka kan Kak Grace. Nah makanya kadang-kadang tidak selalu orang tua kita berbicara bilang apa? Rapikan mainanmu. Kalau sudah selesai bermain tuh. Siapa tuh yang masih tidak rapikan tuh? Siapa? Nah itu Kak Grace. Jadi kalau kita mendengarkan orang tua kita, berarti kita menjadi anak yang berhikmah. Dari ayatnya yang terakhir, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini tuh sama kayak seperti yang orang-orang bilang nih, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, habis kita mendengarkan khotbah ini, kita bukan cuma mendengarkan aja deh adik. Kalau bisa, harus bisa sih, harus bisa kita melakukannya dalam kehidupan kita, biar khotbahnya ini tidak sia-sia. Karena di sini kita disuruh perhatikanlah perkataanku. Begitu adik-adik. Mungkin Kakak Evi ada yang mau tambahin? Udah jelas banget Kak Grace. Jadi kita harus menjadi anak yang baik, tidak pemarah, dan menjadi anak terang kan Kak Grace. Nah, Kak, orang bernikmat itu sudah pasti orang hebat. Tuh. Tapi orang pandai aja belum tentu jadi orang hebat. Nah, apalagi pandai dan juga bernikmat. Pasti luar biasa. Kalau gitu mulai sekarang, Kakak Evi, Kakak Grace, kakak-kakak yang sekarang ada di rekaman ini, dan juga adik-adik, kita harus berjuang sama-sama ya. Biar kita jadi orang yang berhikmat. Oke, kalau gitu kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami agar menjadi orang yang berhikmat. Tuhan, bantulah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, agar kami dapat menjadi orang yang berhikmat, bukan hanya menjadi orang yang pandai. Tuhan, begitu juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami yang mungkin sekarang bersama kami atau tidak bersama kami. Kiranya Engkau berkati dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Begitu juga kami anak-anak-Mu ini yang masih sekolah online. Kiranya Engkau berkati kami agar kami tidak malas saat menjalankan sekolah online. Biar segala semuanya itu ampunkanlah dosa dan kesalahan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal ke tengah hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita masih seperti biasa ya adik-adik. Kita akan mengumpulkan persembahannya dan persembahannya akan dititipkan ke orang tua kita dan akan dibawakan lagi orang tua kita ke gereja ke dalam minggu dewasa. Nah adik-adik, kita akan angkat satu pujian dengan judul Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
kemudahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kita bersama-sama dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau
Allahmu kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ketik Melimahon. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hai teman-teman, nama saya Dita Nababan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Terima kasih. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu.